ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafal karim al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bertemu dan bersimpuh bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan ibadah yang akan kita laksanakan pada siang hari ini dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya muliakan, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang sering disebut dalam Al-Quran, serta kisah-kisah hidupnya disebutkan sebanyak 125 kali. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam hanya disebutkan sebanyak 25 kali. Sementara itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disebutkan sebanyak 4 kali. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang mendapat gelar kalimullah, nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, mengisahkan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, amalan apa yang paling engkau sukai? Amalan apa yang paling engkau cintai? Aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah salatku, puasaku, apakah zikirku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa. Salatmu itu hanya untukmu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apakah puasaku? Lalu Allah menjawab, puasamu itu hanya untukmu saja, karena dengan puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Nabi Musa penasaran, kemudian bertanya lagi kepada Allah, apakah zikirku? Kemudian Allah menjawab, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan berzikir membuat hatimu menjadi tenang. Sehingga ada quote, ada kata mutiara, sejauh apapun kamu healing, sejauh apapun kamu refreshing, jalan-jalan, tetaplah yang menang yang berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang.
Lalu apakah ibadah yang paling engkau sukai ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu sedekah. Sedekah untuk membangun masjid, sedekah untuk membantu orang yang sedang susah, termasuk membantu rakyat Palestina yang sedang kesulitan akibat serangan kejam Zionis Israel. Karena tatkala engkau menolong, membantu, membahagiakan orang yang sedang dalam kesusahan, dengan engkau bersedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa salat, puasa dan zikir belum tentu membuat Allah senang kepada kita. Walaupun ibadah tersebut sangat tinggi pahalanya. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak pada manusia itu sendiri, tidak berdampak kepada orang lain atau terhadap sesamanya. Sedangkan sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang hanya bukan berpahala tinggi untuk diri sendiri, akan tetapi juga membuat orang lain bahagia ketika dalam kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Kita menolongnya dengan bersedekah. Sedekah adalah amalan yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in terkemuka, pernah berkata, salat hanya akan menghantarkanmu setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya menghantarkanmu ke depan pintu surga, akan tetapi sedekah menghantarkanmu ke dalam surga. Seseorang yang rajin sholat, gemar berpuasa dan senantiasa berzikir mengingat Allah, akan tetapi tidak mau bersedekah, tidak mau menolong terhadap sesamanya, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga. Karena orang-orang seperti ini hanya layak di depan pintu surga saja, maka dengan adanya sedekah merupakan amalan dalam menyempurnakan seseorang, menghantarkannya masuk ke dalam surga. Para ulama sering mengingatkan akan pentingnya sedekah, karena seseorang yang banyak yang hanya sibuk dengan ibadah ritual seperti sholat, zikir, puasa, haji dan lainnya, maka jangan dulu puas sudah dekat dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala senang, cinta dengan kita hambanya karena ibadah dan sedekah agar selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada sebuah kisah. Suatu ketika hiduplah sepasang suami istri yang merasa hidupnya penuh kemiskinan. Saat mereka sedang beristirahat, sang istri bertanya pada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara, yang bisa berdialog langsung dengan Tuhannya?" Kemudian suaminya menjawab, "Iya, benar." "Kalau begitu," kata istrinya, "kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan diberi kekayaan." Esok harinya sepasang suami istri ini mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginannya tersebut. Nabi Musa kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah dan menyampaikan keinginan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, namun kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun lamanya.
dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada sepasang suami istri itu bahwa Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya berlangsung selama 1 tahun. Mendengar kabar itu mereka sangat bahagia. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki melimpah dari jalan tidak diduga-duga. Sepasang suami istri itu akhirnya menjadi orang kaya. Melihat keadaannya sekarang, mereka memutuskan untuk menggunakan hartanya membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang yang susah, hingga membangun tempat singgah para musafir. Setahun berlalu mereka terus sibuk bersedekah, membantu para musafir, bersedekah untuk membangun masjid, memuliakan tamu yang berdatangan. Namun kehidupan mereka pun tetap kaya. Nabi Musa terheran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun lamanya. Sekarang sudah lewat 1 tahun, akan tetapi mereka tetap hidup kaya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada mereka, akan tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha mulianya Engkau ya Allah, betapa Engkau maha kasih dan sayangnya terhadap hamba-hambamu." Inilah hikmah dan keutamaan orang yang senantiasa gemar bersedekah, membantu kesulitan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah ya Muhammad, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Boleh jadi kita gemar berpuasa, pergi haji setiap tahun, akan tetapi jika ibadah itu semua tidak merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mau bersedekah, sikap tidak peduli untuk membantu orang dalam kesulitan, tidak mau menolong terhadap sesamanya, ternyata belum tentu ibadah yang kita kerjakan itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai hambanya yang mau menolong terhadap sesamanya, karena sedekah adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bukan hanya dicintai Allah, bahkan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih banyak lagi untuk orang yang mau gemar bersedekah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin waradallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin khususan muslimin fi Palestin wa sallim biladana biladal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.